Pemirsa, kondisi kesehatan jiwa seseorang adalah hal yang penting. Terlebih bila orang tersebut bertanggung jawab atas nasib suatu negara. Karenanya, syarat yang wajib dipenuhi para capres-cawapres selain memeriksa kesehatan jasmani, kesehatan jiwa pun tidak luput diperiksa. Pentingnya pemeriksaan kesehatan jiwa dinilai sebagai upaya negara memperlihatkan ke publik bahwa kandidat yang bersangkutan mampu menata mental dan jiwanya di tengah banyaknya masalah negara kelak. Lantas, apa dampak yang terjadi jika capres-cawapres tidak melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa? Seberapa penting pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan terhadap para capres-cawapres? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk Anda. Halo pemirsa Hidup Sehat. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin menjadi perbincangan di mana-mana, yaitu tentang tes atau pemeriksaan kesehatan mental capres dan cawapres. Ya. Iya, ini lagi marak nih. Apa aja sih sebenarnya kalau kesehatan mental itu? Yes, betul sekali. Prosesnya seperti apa dan hasilnya tuh juga ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, makanya nih hari ini sudah hadir bersama kita. Iya, sahabat saya juga nih, Dr. Danardi, spesialis kesehatan jiwa. Yes, dan beliau ini adalah salah satu ketua tim dari pemeriksaan Cawapres dan juga Capres nih. Seru banget kan? Di tahun 2018 ya dok ya. 2018 ya. Jadi pemirsa pasti pengen tahu apa aja sih yang mesti diperiksa. Yes, betul sekali. Nah makanya ini banyak sekali karena saking viralnya nih dok ya kan. Jadi kita tuh pengen banget banyak sekali di fakta mitos yang bakalan kita bahas nih. Kita lihat dulu nih ya, ada tes kesehatan jiwa capres dan cawapres untuk melihat karakter psikologi calon pemimpin. Ini fakta atau mitos? Karakter. Itu fakta. Fakta. Seperti apa nih dok? Jadi pada dasarnya bahwa pemeriksaan kesehatan mental, kesehatan jiwa itu adalah untuk mendapatkan calon yang layak untuk memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan. Ya. Oke. Nah, tadi bahwa karakternya itu harus yang sehat, tidak ada gangguan jiwa yang berat, tidak ada gangguan psikotik berat, tidak ada gangguan mental emosional yang taraf berat, tidak ada gangguan kepribadian, dan intelektualnya juga tidak mengalami gangguan. Ya, itu yang harus kita singkirkan. Itu yang penting banget ya. Iya, penting banget. Seberapa penting sih tes kesehatan mental itu dalam menentukan tadi karakter itu? Oh ya begini, kalau kita berbicara aspek mental, aspek jiwa itu kan kita harus melihat fungsi pikirnya, fungsi suasana perasaan atau moodnya, kemudian perilaku sehari-hari. Nah kalau seseorang itu fungsi pikirnya terganggu, apakah itu di ketajamannya, konseptualnya, atau sistematikanya berpikir, atau kalau Dr. Boyke pernah belajar inkoherensi atau asosiasi longgar, nggak mungkin lah bahwa seorang pemimpin itu proses pikirnya terganggu. Iya, jadi ya tentunya bukan cuma fisiknya juga, ya kan, tapi tentunya juga mentalnya juga ya, karena ya kita nggak usah jadi presiden, kita sebagai manusia biasa aja, lumayan ya. Sebagai dokter aja, untuk kita mengajukan izin praktek di atas 65 harus mengalami pemeriksaan jiwa. Betul. Nah ini sebenarnya nih dok, pada saat itu tuh apa aja sih yang dilakukan ya dok ya pada saat tesnya? Tesnya itu macam-macamnya. Jadi mau benar menarik ya, bahwa kalau pemeriksaan presiden itu, calon presiden dan cawapres itu kurang lebih selama 8 jam. Itu pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikiatri itu memakan waktu separuhnya sendiri, 4 jam. 4 jam. Nah pemirsa, 4 jam loh pemeriksaan kesehatan mental calon presiden dan calon wakil presiden itu. Jadi betul-betul terseleksi banget. Nah di dalam 4 jam itu ngapain aja nih dok? Ngobrol bocorin dokter Danardi bocorin apa aja. Kita bagi dalam 2 tahap. Dua tahap ya. Jadi tahap pertama itu dengan psikometri, dengan instrumen, dengan tes psikologi. Itu kurang lebih sudah memakan waktu hampir 3 jam sendiri. Nah, pagi diperiksa seperti itu, kemudian wawancara dilakukan siang hari. Mungkin biasanya setelah makan siang. Artinya bahwa ketika kami dalam tim kesehatan jiwa itu terdiri 3 orang, 2 SPKJ, 2 psikiater dan 1 psikolog klinis.
Nah, ketika wawancara itu kita sudah menggunakan hasil-hasil tes tadi, apakah itu tentang tes kepribadian, tes kognitifnya, tes gaya kerja, itu sudah di depan menjadi pegangan kita untuk melakukan wawancara. Dan wawancara itu lebih pada melakukan konfirmasi klinis. Kalau misalnya ada skala-skala yang katakanlah bahwa meninggi kah atau menurun yang tidak sesuai dengan suatu kelayakan di fungsi pikir, fungsi emosi, dari perilaku, itu kemudian kita harus tanyakan bahwa ini benar nggak seperti itu, sehari-harinya seperti apa. Jadi ibaratnya tes psikologi, tes psikometri itu seperti laboratorium. Ketika seseorang HB-nya 4, cocok nggak sih orang ini HB-nya 4? Nah, di tes psikometri itu juga seperti itu, melakukan suatu konfirmasi. Jadi tidak mungkin hanya dengan instrumen saja, tapi harus dengan wawancara dan itu melakukan konfirmasi klinis kita menyebutnya. Iya, Dok, apakah tingkat emosional seseorang bisa terpantau? Apalagi seseorang itu bisa tertekan dalam keadaan stres misalnya. Oh, bisa. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Oke. Jadi dalam tes itu kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu kondisi yang normal-normal saja seperti apa, juga kita bisa melihat apabila dia tertekan seperti apa, kemampuan daya tahan mentalnya seperti apa, bahwa kita bisa memperkirakan bahwa kalau stresnya ringan, stresnya sedang, stres berat, goyah juga nih orang ini. Itu kita bisa mengukur. Nah, ini nanti endingnya nih apakah ada hasilnya tuh apakah menjadi layak atau tidak, atau seperti ada gangguan atau tidak. Nah, itu nanti akan kita bahas nih. Saat lagi kita akan kembali ya, tetap di Hidup Sehat. Kemana-mana. Hidup Sehat pemirsa, masih bersama kami dan juga kami masih membahas nih mengenai tes untuk kesehatan mental bagi calon pemimpin kita. Perlu banget itu ya, Lin ya. Yes, betul. Nah, masih bersama dengan Dr. Danardi. Dok, ada fakta mitos nih yang beredar nih. Katanya kemampuan pengendalian emosional dan rasa empati ini akan dapat terlihat dari hasil kejiwaan dari tes ini. Gimana nih, Dok? Fakta atau mitos? Fakta itu. Fakta ya. Jadi kita bisa lihat di situ dengan jelas ya, Dok ya. Seperti apa nih, Dok, yang terlihat gitu? Jadi kita harus melihatnya apakah gejala itu sifatnya hanya reaktif sementara atau gejala ini sudah berjalan panjang yang merupakan bagian di gangguan kepribadian. Tapi kalau itu sifatnya hanya sementara, sesekali, itu orang normal juga akan mengalami seperti itu. Jadi bisa saja terjadi pada orang normal ya, Dok. Kemudian meskipun orang normal, tapi kalau gradasinya luar biasa, itu bisa ditandai karena seseorang itu yang agresif dan impulsif. Itu juga angkanya ada, bisa kita melihat. Oke. Nah, ini fakta mitos selanjutnya nih, Dokter. Fakta mitos selanjutnya. Tes kejiwaan ini dapat melihat sejauh mana kemampuan leadership dan juga rasa tanggung jawab capres dan cawapres. Ini fakta jadi atau artinya mitos, peramalan Dokter? Nih. Dengan tes kejiwaan ini kita apa bisa nih gitu loh, kemampuan dan tanggung jawab seseorang itu dilihat dari situ. Fakta atau mitos? Fakta lagi. Jadi ada suatu tes kita untuk melihat apakah seseorang itu gaya kerjanya, sikap kerjanya, ketajaman berpikir, menganalisa, berbicara konseptual, itu merupakan di fungsi kognitif, fungsi pikir seseorang. Itu juga kita lakukan pemeriksaan. Pada seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat, sangat mungkin itu terganggu. Jadi kita melihat bahwa kalau seseorang itu fungsi pikirnya, fungsi kognitifnya berarti sehat. Jadi tesnya tuh apa saja, Dok? Wawancara? Ya, kita bagi dua tadi, bahwa ada tes dengan instrumen psikometri dan yang kedua adalah wawancara. Nah, instrumen ini cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk melihat bagaimana karakternya, bagaimana kepribadiannya, fungsi pikirnya, fungsi emosinya, tadi termasuk gaya kerjanya, dan bagaimana seseorang mempunyai daya tahan yang cukup baik. Nah melalui 2 metode ini nih, Dok ya, apakah bisa nih kita mendeteksi penyakit kejiwaan apa saja sih pada seseorang? Gangguan jiwa apa aja yang bisa terlihat? Dengan 2 pemeriksaan yang dilakukan tadi. Justru jelas di dalam, ini di pemeriksaan yang 2018 bahwa kita mengikuti 4, bahwa calon yang kita anggap layak itu bahwa tidak mengidap psikotik yang berat, tidak mengidap gangguan mental emosional depresi yang berat, tidak ada gangguan kepribadian berat, dan inteligensinya mencukupi. Harus berat. Kalau masih ringan masih bisa diobati maksudnya? Masih bisa diobati dan relatif masih bisa bekerja. Seperti tadi gambaran di bipolar tadi, bahwa
Kalau spektrum bipolar itu masih ringan, itu bisa bekerja seperti biasa. Oke, nah bisa dijelaskan kembali nih dok, masyarakat jadi pengen tahu, penasaran. Dibilang layak, dibilang ringan itu apa ya? Ada bordernya kah atau ada standarnya gitu ya dok? Jadi satu tadi adalah dalam spektrum itu tergolong berat. Misalnya bahwa gangguan pola pikirnya, kalau dulu kita pernah belajar kedokteran, terjadi asosiasi longgar, terjadi inkoherensi, bicaranya rational thinkingnya terganggu, dan itu juga dalam taraf berat. Dan biasanya juga bahwa durasi, bahwa kalau itu durasinya memanjang dan pernah terjadi suatu kekambuhan, itu memang itu yang harus kita singkirkan, bahwa itu akan mudah kita temui bahwa oh calon ini ada gangguan fungsi pikir dalam taraf berat. Oke, nah dok ini saya jadi penasaran, kan tadi kan salah satu metodenya adalah dengan wawancara. Ya. Kalau misalnya ya orang ini namanya juga calon pemimpin, pemimpin bisa nggak sih dibohongin kan, gitu ya? Gitu. Artinya kan pasti jago banget jago gitu dok. Seperti artinya permain peran gitu loh. Kita pada waktu diwawancara kita memberikan jawaban-jawaban yang indah-indah agar lolos daripada tes itu. Terdeteksi nggak? Itu kedetek nggak tuh dok? Jadi pada waktu kita wawancara, kita sudah pegang hasil tes-tes yang 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum wawancara, makanya tadi dibagi dua. Dibagi dua mengapa itu dilakukan pagi dan siangnya hasil itu sudah di tangan kita. Ibaratnya seperti hasil lab itu sudah di tangan kita. Kemudian kita bisa melihat bahwa ini kok grafiknya orangnya kok agresif ya, orangnya kok gampang ngamuk ya, orangnya kok impulsif ya, orangnya kok depresif ya. Itu harus kita cocokkan bahwa benar nggak seperti itu. Jadi dikonfirmasi ya. Nah, apakah ini kalau misalnya wawancara ini sampai menyangkut dengan masa kanak-kanak, latar belakang keluarga, itu juga mempengaruhi seorang kan kepribadian itu kan dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan anak-anak. Makanya mengapa tadi wawancara itu sampai 1 jam. Tentu kita bertanya masa kecilnya bagaimana, masa remaja bagaimana. Nah ini pengaruhnya kemana nih dok? Dengan misalnya agresivitasnya sekarang kah? Atau kepribadiannya sekarang kah? Itu berpengaruhnya kemana? Si bahasa anak-anak dan itu? Ke arah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Seperti apa misalnya dok? Misalnya kemudian curiga yang berat atau tidak bisa percaya pada orang lain, tidak mampu berkoordinasi. Artinya dia pengen melakukan semuanya sendiri juga bisa melakukan sendiri itu. Ya. Jadi tidak bisa bekerja sama dengan orang lain atau curiga terus. Nah, seandainya dapat angka apa itu, apakah hasil itu akan dilaporkan ke KPU? Oh iya, jadi dari tadi psikometrinya katakanlah seperti ini, dari wawancara ternyata juga ditemukan cocok. Ini kita akan laporkan bahwa kami mendapatkan skala klinis seperti ini dan konfirmasi klinis seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi apapun misalnya red flag atau tidak gitu ya dok, itu tetap harus dilaporkan. Tapi kan keputusan tetap di KPU kan. Betul. Kita hanya memberikan rekomendasi aja loh. Jadi kita menemukan tanda-tanda tadi dan sudah ada skala tadi kan bahwa tidak mengidap gangguan ini, gangguan ini. Kemudian kalau kita cocokkan bahwa sesuai dengan nomor 1 misalnya terdapat gangguan ini, maka kami tidak merekomendasikan. Jadi rekomendasi juga bisa dari hasil pemeriksaan dikeluarkan oleh dokter. Iya, betul. Nah, yang tidak direkomendasikan itu seperti apa dok? Misalnya, yang punya gangguan apa aja gitu ya dok? Tapi sesaat lagi ya, kita akan kembali lagi nih, makin seru, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, masih di Hidup Sehat dan masih membahas mengenai tes kejiwaan untuk calon presiden maupun wakil presiden. Ada dokter yang sudah beberapa kali menjadi ketua tim, yaitu Dokter Danadi SPKJ. Iya, Dokter Danadi kan udah dari tahun 2004 ya dok ya? Ya, saya koreksi. Saya ketua itu di tahun 2018. Tapi di 2004, 2014, 2014, jadi 9-14 itu saya anggota saja. Jadi pengalamannya sudah demikian banyak. Kurang lebih 4 kali periode nih ya dok ya. Nah, kita kembali nih dok, masih ada tadi utang pertanyaan nih dokter, harus jawab dulu nih ya. Gangguan seperti apa ya dok ya yang bisa dibilang ini tidak layak sama sekali gitu. Tidak ini bukan untuk cawapres wapres saja ya, tapi juga untuk semua masyarakat yang banyak mengalami pemeriksaan. Silakan dokter. Tadi kan saya sebutkan bahwa tidak mengalami gangguan psikotik berat, tidak mengalami gangguan mental emosional atau mood yang berat, tidak mengalami gangguan intelektual yang berat,
tidak mengalami gangguan kepribadian. Contohnya misalnya gangguan intelektual. Bahwa tim kami ini, saya katakan bahwa 2 psikiater, 1 psikolog klinis. Diperiksa IQ. IQ-nya ternyata 70 misalnya. Itu jelas di bawah kan. Iya. Itu bisa katakan bahwa tidak memenuhi syarat. Minimal berapa itu, Dok? 100. Minimal 100 ya. Oke, tadi apa aja, Dok, gangguannya? Yang pertama psikotik berat. Gangguan psikotik berat. Itu ditandai dengan adanya misalnya ada waham, halusinasi, ada inkoherensia. Jadi ada gejala-gejala seperti skizofrenia. Itu udah tidak bisa sama sekali ya, Dok, ya, kalau ada gejala-gejala skizofrenia. Oke, yang kalau kedua mental emosional tadi ansietas dan depresi yang juga berat, misalnya ada fobia, ada OCD, itu udah pasti itu udah nggak bisa juga kalau ada fobia. Tidak direkomendasikan. Tapi kan fobia itu kan boleh dibilang bisa takut ketinggian gitu. Nah, tadi kan juga bahwa gangguan mental emosional taraf berat. Taraf berat. Cuma nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Dok, tentang gangguan dan juga ciri kepribadian. Karena kadang-kadang kan ada aja orang yang cemas, ada aja orang yang gimana-gimana. Ya, betul. Jadi kalau ciri keberbedaan itu masih di dalam ranah yang sehat. Tapi kalau sudah gangguan, itu bahwa individu itu sudah terganggu. Dan kita mendiagnosis gangguan keberbedaan itu jangka panjang. Biasanya itu muncul dari masa remaja sudah muncul. Dan terus menerus dan biasanya makin berat. Konsisten dan semakin berat ya. Waduh, semoga nih ya hasil dari para pemimpin kita ini semuanya bagus dan direkomendasikan. Semua bagus dan semua ya kan? Jadi karena nanti bangsa kita lebih maju, siapapun lebih nanti sehat. yang terpilih ya kan, semuanya ini pasti akan maju nih Indonesia ya. Atau saya berikan bocoran dulu nih. Bocoran, ada bocoran. Bahwa selama 4 periode sebelumnya calon presiden atau presiden itu semuanya sehat jiwa. Alhamdulillah. Kalau gitu. Baik, terima kasih banyak ya, Dokter. Terima kasih. Nah, makanya jangan lupa nih selalu nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Edi Tarlin. Dan saya Dr. Boyke Dianugraha. Tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat. Bye-bye.